Ya, seling juga nanti untuk OSC terutama kalau ketemu pasien kulit harus didiagnosis dengan ini. Merupakan suatu identifikasi kelainan lesi pada kulit ya. Kalau ini kan kelainan lesi ini efloresensi ya, efloresensi atau kalau bahasa lainnya UKK yang sering dipakai ya, wujud kelainan kulit. Status ini terdiri berbagai komponen ya, ada dari jenis lesi, dari warna, dari distribusi ya. Nanti di akhir kita akan simpulkan ya. Ada nanti tuh kalau dari Fitzpatrick bagaimana cara menuliskan status dermatologikus. Karena setiap center punya gaya yang berbeda, bahkan setiap dokter pun punya gaya yang berbeda. Oke, ini kalau yang mau kita lihat, mungkin kalau di sini fungsi olesa bukan dipalpasi ya. Baik, dari inspeksi. Inspeksi kita mau melihat apa? Secara umum kita mulai dengan melihat luas lesi. Luas lesi akan dapat kita bagikan secara lokalisata ya, artinya hanya terbatas saja di satu bagian tubuh, bukan seperti regional. Kalau regional itu ya misalnya di daerah trunkus trunkus anterior misalnya. Kalau kita mau bicara soal lokalisata ya berarti di sekitar papila mame misalnya ya. Kalau generalisata itu tersebar pada sebagian besar bagian tubuh ya. Kalau secara umum sekitar 50 sampai kurang dari 90%. Lebih dari itu dinamai dengan universalis ya 90 sampai 100%. Contoh kalau universalis adalah kasus erythroderma namanya ya. Itu ada gambarannya di sebelah kanan. Kalau dari inspeksi juga kita bisa nilai mengenai distribusi. Ya, distribusi pertama secara simetris atau tidak simetris. Yaitu kalau dia yang ini menunjukkan seperti mirror image. Contoh kasusnya adalah pit rose ya, pityriasis osea. Kalau asimetris mengenai kedua sisi tubuh dengan lokasi yang berbeda ya. Ya, pokoknya adalah apapun yang distribusinya irregular apa tidak teratur lah ya. Yang tidak harus seperti pityriasis rosea yang kalau kita kenal dengan gambaran namanya Christmas tree pattern ya. Kemudian juga bilateral ya. Bilateral sebenarnya paketan dengan simetris ya tadi. Unilateral hanya pada satu sisi tubuh, contohnya adalah yang kalau lebih spesifik ya si zoster,iformis ya, secara dermatom ya, sesuai dengan dermatom. Beberapa dermatom yang penting kalau di papila mami adalah T4 ya, kemudian kalau di umbilikus adalah T10 ya, itu adalah ya yang paling sering dipakai. Sama ada herpetiformis kalau itu berkelompok ya, nanti kasusnya ya herpes simplex. Ya. Kalau secara lokasi bisa juga dari lokasi bisa menunjukkan misalnya di lipatan kulit ya di flexura kemudian di daerah ekstensor ya bagian yang mengalami ekstensi ya kira-kira kalau dia ekstensor ini yang paling terkenal pada kasus misalnya psoriasis ya kalau yang flexural ya lebih banyak ya variasi juga ya misalnya yang DKA ya bisa kemudian kalau intertriginosa intertriginosa ini lebih spesifik pada lipatan ya sebenarnya flexura kan juga yang bagian mengalami lipatan sebenarnya ya kita lihat saja. Cuma kalau dia ini misalnya pada yang paling jadi soal seperti gambar sebelah ini bisa di lipatan payudara ataupun lipat paha ya, nanti candidiasis intertriginosanya. Bisa juga di trunkus ya, trunkus anterior posterior ya. Kemudian juga telapak tangan dan telapak kaki yaitu palmar ya, plantar. Untuk distribusi agak jarang. Kalau warna lesi, kalau kita menemui warnanya merah ya, ada tiga klasifikasi yang perlu diingat, erythema, purpura, dan telangi ektasis. Bagaimana membedakan mereka bisa menggunakan tes namanya diaskopi ya. Jadi tes diaskopi pakai kaca pembesar ditempelkan. Kalau misalnya hilang, itu namanya eritem. Sekarang tinggal yang menghilang, yang tidak menghilang itu antara purpura ataupun telangi ektasis. Ya, kalau purpura, contohnya kemarin sudah ada ITP ya, idiopathic thrombocytopenic purpura karena terjadinya perdarahan di bawah kulit. Sementara kalau telangi ektasis, contoh gambarnya pada kasus insufisiensi vena kronik karena adanya pelebaran kapiler yang menetap, ya, dilatasi, gangguan juga nanti di katut.
Oke, secara inspeksi tadi untuk lesi nanti bisa diklasifikasikan apa dia reguler ataupun irregular ya. Kalau reguler nanti ada kaitannya sama batasnya juga yang tegas. Ukuran lesi juga beberapa di sini bisa dipakai, mulai dari yang miliar hanya sebesar kepala jarum pentul ya. Kemudian yang lentikular itu adalah sebesar biji jagung, numular itu sebesar uang logam. Ya, uang logam kadang ditanya ya uang logam berapa? 500, 200, 100, tapi konsensusnya lebih mengarah ke yang 100. Satu lagi yang plakat ya. Plakat itu sebenarnya ya setara dengan palmar ya, setara dengan telapak kira-kira atau lebih besar lagi. Dari inspeksi juga tadi ya, kalau dia irregular, nah kalau dia reguler kemungkinan batasnya juga ikut-ikutan tegas ya. Jadi circumscripta, kalau dia yang batasnya tidak tegas itu secara diffuse ya. Ya, kita tidak bisa melihat batasnya. Tadi ada kata konfluensi. Konfluensi itu merupakan bentuk di mana dia mengalami penyatuan ya. Ya, contoh kasusnya pada tinea ya, tinea corporis. Soliter hanya satu lesi. Ini kalau di tahap awalnya si Pityriasis rosea ya namanya dengan Heraplats. Anularis berbentuk seperti cincin. Ya, pokoknya disesuaikan linear ya garis lurus. Herpetiformis lagi ya ketemu bentuknya seperti berkelompok. Serpiginosa seperti ular ya. Seperti ular bentuknya. Dia akan makin ujung ya. Dia makin merah ya. Yang paling ujung dia makin merah karena itu yang baru dimasukin gitu oleh ya si tadi misalnya CLM ya, Ancylostoma caninumnya. Ya tadi ya, dari inspeksi sudah ya. Ada satu lagi efloresensi. Apakah kita melihat yang primer maupun sekunder? Ya. Kapan dikatakan efloresensi primer? Tentu kalau belum ada penyakit kulit. Efloresensi sekunder merupakan proses akibat dari penyakit kulit atau aktivitas seseorang ya, misalnya habis digaruk begitu. Ya. Jadi yang tergolong ke dalam efloresensi primer ada misalnya makula ya. Makula hanya perubahan warna. Kalau dia besar ya, lebih besar adalah patch. Kemudian juga papul dan plak ini juga menunjukkan pembesaran ya, papul yang lebih kecil ya, biasanya batas 1 cm. Kemudian yang nodus dan nodulus ya, kalau nodus cuma satu, kalau nodulus yang bersatu. Vesikel bula ya, vesikel juga batasnya tadi 0,5 kira-kira 0,5 cm. Kalau dia mengalami pembentukan pus ya atau nanah di dalam sana disebut dengan pustul. Kalau kista ini intinya sesuatu yang berkapsul. Nah, ini ya gambarannya. Kalau makula dan patch hanya perubahan warna, ya, hanya perubahan warna, tidak ada yang lain. Kalau papul atau plak ada massa, ya, massa yang bisa dapat dipalpasi. Kalau nodul atau tumor, dia akan lebih besar ya, akan lebih besar lagi dan lebih dalam daripada batas di papula yang hanya di epidermis. Jadi kalau tumor sudah bisa sampai ke dermis. Vesikel dan bula tadi ya batasnya 0,5 cm. Kalau dia vesikel itu kita nyatakan yang lebih kecil, setengah. Kalau besar disebut dengan bula. Kalau well ini adalah urtika ya, urtika. Contohnya pasti urtikaria salah satunya. Dan satu lagi pustul. Kalau misalnya vesikel atau bula tadi terinfeksi sehingga ada nanahnya. Efloresensi sekunder ya. Ini ya, misalnya ya erosi, pokoknya proses-proses yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu ya. Kemudian sampai ke pembentukan ya bisa ulkus, bisa ke fisura, bisa scar ya. Scar ini pasti tidak akan primer ya. Namanya pembentukan respon tubuh itu selama dia tidak kerusakannya melebihi epidermis ya, umumnya akan sembuh sempurna dan tidak menjadi jaringan ikat. Ada juga namanya keloid nanti ya. Oke, ini yang spesifik tadi sudah ada telangiectasia. Kalau yang komedo akan di akne ya, nanti white komedo, black komedo yang mana terbuka, mana tertutup, kanalikuli dan terowongan ini sama sebenarnya ya. Biasa di skabies. Ya, gini ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan Fitzpatrick, ya, Fitzpatrick itu menjelaskan bahwa ada urutan di dalam penulisan status dermatologikus. Ya.
kita tentu awali dari namanya lesi primernya, ya, lesi primer. Misalnya ya tadi plak. Kemudian habis lesi primer, kita lanjutkan dengan bagaimana warnanya, terutama ataupun tekstur kalau di sana, ya. Kita kan terutama sering misalnya plak hiperpigmentasi atau plak eritematosa tadi misalnya secara warna ya, bukan plak eritem. Ya. Kalau plak eritem ya kita lihat lesi yang tadi ya, gambaran kemerahan. Cuma kan eritem bisa kita bagi lagi nanti menjadi apakah dia ke arah ya cuma eritema atau kita ya kalau eritematosa kan lebih luas ya maksudnya bukan cuma terbatas pada eritem bisa ke purpura maupun ke telangiectasis. Setelah mendapatkan warna dia melanjutkan ke lesi sekundernya ya. Kalau ada, kalau sudah mengalami perubahan, kalau dia sudah digaruk kemungkinan sudah menjadi erosi ya, atau ekskoriasi. Selanjutnya adalah bentuknya, bagaimana bentuknya dan konfigurasi. Kalau misalnya seperti herpes zoster kan, dia akan menunjukkan gambaran zoster-reformis misalnya konfigurasinya. Kalau dibentuk ya silakan dideskripsikan bentuknya seperti apa. Ya, misalnya tadi ya, ini berkaitan juga sama ukuran misalnya plakat. Ya. Dan ada yang menyatakan kalau sudah ditulis plakat jangan disebutkan dengan circumscript ya itu yang saya pelajarin. Karena kalau namanya plakat ya apalagi tadi misalnya di depan kan sudah dibilang plak lesinya itu sudah pastilah lesinya berbatas tegas. Jadi tidak usah disebutkan lagi. Cuma ya kembali lagi itu sangat bervariasi antar masing-masing dokter. Tidak bisa untuk disamakan. Yang terakhir baru kita tutup dengan distribusi ya. Jadi distribusi kalau menurut Fitzpatrick itu ditulisnya terakhir yang seperti ini ya. Apakah dia hanya terbatas ya? Apakah dia sudah sampai universal ya? Kalau terutama kalau kasusnya erythroderma juga dilihat nanti ya simetris atau tidak. Tapi kalau dari medula medopedianya menggunakan di lokasi baik dari distribusi, lokasi, karakteristik serta evolusi. Sebenarnya ya di lokasi ini adalah hal-hal yang membuat kita mau masukin apa saja ke dalam penulisan status dermatologikus. Kalau urutannya boleh menggunakan Fitzpatrick atau sesuai dengan ketentuan dari masing-masing universitas ya.